Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 108 sampai dengan 112. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe dulu ya channel Kak Rina supaya Kak Rina lebih semangat untuk bikin video barunya. Klik loncengnya juga supaya adik-adik nggak ketinggalan video barunya. Like dan share juga ya. Nah, adik-adik, kita lihat ada bacaan dengan judul Labuan Bajo ya. Ini terletak di Kecamatan Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan 5 informasi penting dari bacaan. Kita lihat di sebelah kanan. Nah, Labuan yang pertama, Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Ya, kemudian Labuan Bajo pintu gerbang bagi para wisatawan di Provinsi NTT. Wisata unggulan NTT antara lain adalah Pulau Komodo dan Rinca. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur telah dibangun. Ya. Kemudian berikutnya, nah berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikan kembali secara visual seperti ini ya. Nah ini informasi, tuliskan informasi penting di kolom yang ada di sini. Tambahkan gambar ya yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Misalnya yang pertama, Karina buat Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kalau agak kurang jelas, mohon dimaafkan ya, tapi dengarkan Karina bicara aja. Ini boleh kita tuliskan atau kita masukkan peta dari Taman Nasional Komodo. Lalu banyak tempat wisata di Labuan Bajo, boleh ambil gambar seperti ini. Lalu wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca, ini ada komodonya ya. Lalu fasilitas dan akomodasi infrastruktur, nah ini telah ada di sini ya, telah dibangun ya, ini kurang sedikit. Telah dibangun. Nah, ini ada bandaranya adik-adik. Gambar foto gambar bandara ya. Kemudian berikutnya kita diminta untuk mencari informasi lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber, analisis informasi-informasi, lalu kita tuliskan hasilnya di sini ya. Nah, ini ya pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Perkembangan pariwisata dunia sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo. Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahun menandakan bagaimana pariwisata berkembang di Labuan Bajo. Kawasan Labuan Bajo sebagai pariwisata prioritas bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo, serta meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata, sehingga dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Semakin banyak turis yang datang ke Labuan Bajo dan belanja banyak di sini, pendapatan asli daerah akan meningkat. Hotel-hotel yang ada di sekitar kawasan wisata ini tentunya membutuhkan bahan-bahan makanan. Para petani yang nantinya akan diuntungkan karena bisa memasok langsung hasil panennya kepada hotel. Seluruh produk-produk lokal atau ekonomi kreatif di Pulau Flores tentunya akan semakin laris dengan datangnya para turis. Berikutnya adik-adik di sini kita lihat ada bacaan atau kita diminta untuk mengamati. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna dari hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Nah, bersama teman-teman ikuti langkah di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar ini, lalu deskripsikan analisis apa yang menyebabkan kondisi terjadi. Ya, nah nanti ada di sini ya. Nah, Karina akan buat sebelah kanan. Kita besarkan dulu. Nah, yang pertama, yang ini gambarnya sungai yang banyak sampahnya ya. Deskripsinya adalah penumpukan sampah sepanjang aliran sungai.
Sungai menjadi kotor, menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Lalu hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yaitu wajib menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk gambar yang kedua, ini deskripsinya adalah pencemaran polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memanfaatkan lingkungan. Ya, yang bisa dilakukan adalah menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan menggunakan transportasi umum. Di gambar ketiga, ini ada gambar hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, ini deskripsinya poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Haknya adalah yang tidak terpenuhi, hak pada kelangsungan hidup, hak untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Lalu yang kita bisa lakukan adalah memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lalu yang gambar keempat, deskripsinya baliho ajakan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Yang bisa dilakukan adalah memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, sampai sini pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.